I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hanisa dari kelas D25, NIM 202501200, Prodi D3 Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Yuk simak videonya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram sistem saraf manusia. Kalau kita lihat pada gambar sistem saraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bagian pertama adalah sistem saraf pusat atau central nervous system. Bagian ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berperan sebagai pusat pengendali tubuh. Disinilah semua informasi diproses dan keputusan dibuat. Otak sendiri memiliki beberapa bagian penting. Ada cerebrum atau otak besar, lalu ada cerebellum atau otak kecil, dan ada brainstem atau batang otak. Sementara itu, sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur penghubung antara otak ke seluruh tubuh. Dari sini, sinyal saraf dikirim ke berbagai bagian. Sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Bagian ini terdiri dari saraf-saraf yang menyebar dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh, ke organ otot dan kulit. Di bagian kepala terdapat saraf karnial, salah satunya adalah vagus, yang berperan penting dalam mengatur kerja organ dalam seperti jantung dan pencernaan. Kemudian, di bagian tubuh terdapat jaringan saraf besar yang disebut plexus atau jaringan saraf. Yang pertama, brachial plexus, yang terletak di bahu, berfungsi mengatur gerakan serta sensasi pada lengan dan tangan. Contohnya seperti musculocutaneous, radial, median, dan ulnar. Lalu sacral plexus mengatur bagian bawah tubuh seperti bokong, tungkai, dan kaki. Contohnya sciatic, tibial, dan peroneal nerve. Selain itu, ada juga saraf thoracoabdominal yang membantu pergerakan otot, pernapasan, dan bagian perut. Semua bagian ini bekerja bersama-sama secara terkoordinasi. Otak mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh melalui saraf, dan tubuh mengirimkan kembali informasi ke otak, misalnya saat kita merasakan panas, dingin, ataupun nyeri. Dengan begitu, sistem saraf memungkinkan tubuh kita untuk berpikir, bergerak, merasakan, dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur otak manusia seperti yang terlihat pada gambar yang ada di depan saya. Otak merupakan bagian terpenting dari sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, mulai dari berpikir, bergerak, hingga merasakan emosi. Jika kita perhatikan, otak tersusun atas beberapa bagian penting dan fungsinya yang berbeda-beda. Bagian paling besar disebut cerebellum atau otak besar. Bagian ini berfungsi dalam kegiatan berpikir, mengingat, berbicara, serta mengendalikan gerakan sadar pada tubuh kita. Permukaan otak besar disebut cerebral cortex, yaitu lapisan luar yang berperan dalam proses berpikir di tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan atau kesadaran diri.
Di bagian tengah terdapat corpus callosum, yaitu serabut saraf yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri sehingga kedua belah otak dapat bekerja sama dan saling bertukar informasi. Selanjutnya ada talamus, yaitu berfungsi sebagai pusat penyampaian pesan atau informasi dari panca indera menuju ke bagian otak yang sesuai. Tepat di bawahnya terdapat hipotalamus yang berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar dan haus, emosi, serta keseimbangan hormon di dalam tubuh. Kemudian di bagian bawah terdapat brainstem atau batang otak yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pons, lalu ada medula, kemudian reticular activating system. Pons sendiri berfungsi menghubungkan otak besar dan otak kecil untuk berperan dalam pengaturan pernapasan. Kemudian medula berperan dalam mengatur fungsi vital seperti detak jantung, tekanan darah, dan refleks tubuh seperti batuk dan bersin. Antara reticular activating system membantu menjaga kesadaran dan kewaspadaan kita. Di bagian belakang otak terdapat cerebrum atau otak kecil. Bagian ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, dan menjaga postur tubuh agar tetap stabil saat kita bergerak. Semua bagian otak ini bekerja secara terkoordinasi dan saling terhubung sehingga tubuh kita dapat berfungsi secara normal, baik dalam berpikir, bergerak, maupun merespon lingkungan sekitar. Video saya tentang pengertian anatomi dan fisiologi dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.